kita akan masih membahas seputar golongan mereka sendiri. Itu rumahnya kemasukan maling. Maling salah rumah. Masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Nyampe ke situ, Habib Abu Bakar nggak lama masuk. Tahajud, ini tengah malam. Oh, itu maling ngumpet di bawah ranjang. Ya. Udah ketakutan. Nggak lama dari jendela, ada beberapa orang terbang, 1-2 orang masuk. Masuk dari jendela, minal aulia. Masuk, udah nggak lewat tangga lagi. Masuk dari toto nongol. Tambah takut lagi tuh maling. Bener-bener saya salah rumah, bisa dikutuk habis deh saya. Akhirnya mereka berbincang, bilang, ya Habib Abu Bakar, katanya ini 2 wali yang datang itu. Malam ini Fulan bin Fulan yang menjabat kewalian di tingkatan ini dia meninggal dunia. Nah sekarang terserah antum siapa yang kita jadikan pengganti beliau di dalam magam ini. Ya udah, jangan bingung, saya punya kandidat. Mana kandidatnya? Maling, sini. Itu maling keluar, udah gemeteran, bilang, lu mau jadi wali gak? Kalah, sini. Sini mendekat, sekarang taubat, sekarang istighfar, pasang niat, pasang kesungguhan. Udah, dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Dalam sesaat masuk maling keluar jadi aulia. Ini kisahnya sudah kayak kisah yang ada di buku Punokawan ya, sahabat MDT. Kisah Petruk Gareng yang di wayang-wayang itu. Tahu kan buku Petruk Gareng itu ya. Kisahnya itu kan cuma lucu-lucuan. Ya. Ini ada maling katanya ya. Ada maling yang salah masuk rumah. Yaitu rumahnya salah seorang Habib. Namanya Habib Abu Bakar Al-Adni ya. Kejadiannya itu pas tengah malam ya. Kemudian Habib tersebut masuk, tidak diceritakan masuk kemana kita nggak tahu ya. Apa masuk rumah yang tadinya Habib itu di luar rumah, apa mungkin masuk kamar karena tadinya nggak di dalam kamar, atau masuk kemana ceritanya nggak jelas ya. Dan katanya Habib tersebut masuk terus melaksanakan sholat tahajud. Ya. Karena melihat Habib tersebut masuk, malingnya itu pun kaget. Ya. Lalu malingnya itu bersembunyi di bawah ranjang. Karena saking takutnya kalau ketahuan, ini tiba-tiba dikejutkan lagi. Katanya tiba-tiba ada beberapa orang yang datang. Dan datangnya itu terbang, sahabat MDT ya. Jadi datangnya itu terbang. Jadi ada beberapa orang yang datangnya itu terbang, masuk lewat jendela. Dan itu katanya yang baru datang terbang masuk jendela rumah itu adalah para wali ya. Saya pun jadi tahu kalau wali itu bisa terbang ya. Selain bisa terbang, ternyata kalau sudah jadi wali itu sepertinya nggak butuh lagi yang namanya adab ya. Apalagi kepada sesama wali ya. Coba bayangkan masuk rumah tidak perlu mengucapkan salam, tidak perlu lewat pintu, pokoknya bisa langsung masuk sajalah. Masuk terbang lewat jendela. Ini apa enggak takut ya? Ketika tiba-tiba pas masuk ya, istrinya Habib ini tidak tutup aurat atau mungkin lagi pas gitu ya. Mungkin lagi apa gitu kan. Tiba-tiba masuk walinya itu lewat jendela. Kan enggak lucu ini ya. Nanti kalau kita tanyakan kok walinya bisa terbang, kok lewatnya jendela, tidak masuk lewat pintu, pasti jawabnya ilmu kita belum nyampe ya. Pastinya itu jawabnya, ilmu kita belum nyampe ya. Pokoknya apa yang dia ceritakan itu selalu benar. Apapun keanehan yang mereka alami, kemudian yang tidak difahami oleh orang lain, lalu ditanyakan, kata mereka, karena ilmu kita saja yang belum nyampe. Dan jelas ilmu kita nggak akan nyampe ya. Dan katanya wali yang datang itu datang terbang masuk lewat jendela itu, wali tersebut membawa kabar bahwa ya seorang wali yang menduduki suatu posisi kewalian ada yang meninggal dunia dan harus segera mencari pengganti.
untuk menduduki kewalian tersebut. Jadi ini sudah kayak punya dunia sendiri ya, sahabat MDT. Dan yang berhak menentukan wali itu mereka sendiri ya, seperti presiden itulah. Ketika menterinya ada yang meninggal, maka bisa langsung ditunjuk penggantinya oleh presiden. Siapa sebagai pengganti menteri yang meninggal tersebut, itu langsung presiden yang menunjuk ya. Jadi mereka sendiri yang berhak memilih atau menentukan orang yang menjadi wali ya. Ini kalau yang memilih wali itu Habib, tentunya namanya bukan waliullah ya, tapi wali Habib, wali habaib, kan begitu ya. Dan ternyata yang menjadi pengganti wali yang meninggal tersebut adalah maling tadi ya, yang ketakutan bersembunyi di bawah ranjang tadi. Jadi dalam sesaat masuk maling, keluar jadi wali. Subhanallah. Luar biasa lucu dan ngibul cerita Habib ini ya. Tapi ya begitulah, kita tentunya pasti nggak kaget lah dengar cerita-cerita atau dongeng-dongeng mereka ya. Kalau nggak ngibul ya bukan Habib ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.